Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Idah dan teman-teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sama Martabatul Ulia. Perkenalkan, saya Kaika Nurul Fajihah. Kami dari kelompok 8, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di video kali ini kami akan membahas hasil riset kami untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling sosial yang berjudul Kebermaknaan Hidup Pengguna Narkoba di Rutan Kelas 1 Cirebon. Pengguna atau pecandu narkoba merupakan seseorang yang telah pulih dari ketergantungan terhadap narkotika, baik secara psikis maupun secara fisiknya. Nah, seseorang yang dulunya pernah menggunakan obat-obatan terlarang atau yang biasa kita sebut narkotika atau narkoba akan menimbulkan efek buruk, yaitu ketergantungan atau bisa disebut dengan adiksi, baik secara psikologis maupun fisiknya. Dampak buruk terhadap fisik yang akan terjadi salah satunya yaitu gangguan pada sistem syaraf atau neurologis. Nah, contohnya itu seperti apa? Seperti kejang-kejang, gangguan kesadaran, halusinasi, dan kerusakan syaraf tepi. Terkait dengan pecandu narkoba, pemerintah melakukan khusus bagi para pecandu narkoba agar mendapatkan rehabilitasi baik secara medis maupun secara sosial. Sebagaimana terdapat pada pasal 54 bahwa pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu narkoba merupakan self-victimizing victim, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Nah, karena pecandu narkotika menderita sindrom ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Namun, pecandu diharapkan dapat perlindungan agar dirinya dapat menjadi lebih baik lagi. Subjek penelitian kami adalah seorang pengguna narkoba yang sedang berada di dalam tahanan. Untuk menanggulangi pecandu narkoba juga dapat dilakukan dengan bentuk terapi berupa bimbingan yang tujuannya untuk memulihkan kepercayaan diri dan memperkuat fungsi sosialnya. Nah, bimbingan yang diberikan merupakan bantuan yang terus-menerus dalam upaya perkembangan individu secara maksimal. Jadi, tujuan penelitian kami ini adalah untuk mengetahui kebermaknaan hidup pengguna narkoba di Rutan Kelas 1 Cirebon dari aspek pemahaman diri, dari aspek makna hidup, dari aspek perubahan sosial, dan juga dari aspek dukungan sosial. Menurut Bustaman 2007, ia menyatakan bahwa kebermaknaan hidup adalah suatu penghayatan individu terhadap hal-hal yang dianggapnya penting, dianggapnya benar, dirasakan berharga, serta memberikan nilai khusus bagi seseorang sehingga dijadikan tujuan dalam kehidupannya. Bustaman juga mengungkapkan bahwa penghayatan hidup bermakna merupakan gerbang ke arah kepuasan dan kebahagiaan. Apabila seseorang telah berhasil mencapai ataupun mendapatkan makna hidupnya, maka kehidupan akan terasa begitu penting dan berharga. Dengan demikian akan menimbulkan penghayatan bagi dirinya sendiri. Kebermaknaan hidup dapat diwujudkan dalam sebuah keinginan menjadi orang yang berguna untuk orang lain. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kebermaknaan hidup adalah sesuatu yang dirasakan penting, dirasakan benar, serta berharga, dan memberikan nilai khusus bagi seseorang untuk dapat dijadikan tujuan hidupnya. Terdapat aspek-aspek kebermaknaan hidup. Menurut Bustaman, aspek kebermaknaan hidup yaitu yang pertama ada aspek pemahaman diri, yang kedua ada aspek makna hidup, yang ketiga ada aspek perubahan sikap, dan yang keempat ada aspek dukungan sosial. Kemudian selanjutnya yaitu ada pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Akhir-akhir ini sering disebut dengan NAFZA, yaitu narkotika
zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, perubahan sikap, suasana pengamatan ataupun penglihatan, karena zat dalam narkoba atau narkotika ini dapat mempengaruhi susunan syaraf. Berikut adalah faktor-faktor yang membuat seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba. Ada 2 faktor penyebab seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba, yaitu pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu dari segi kepribadian, keluarga dan ekonomi. Kemudian faktor eksternalnya yaitu dari segi pergaulan sosial atau masyarakat. Penelitian ini kami lakukan di Rutan Kelas 1 Kota Cirebon pada tanggal 8 Oktober. Dari hasil penelitian yang kami lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, kebermaknaan hidup narapidana pengguna narkoba di Rutan Kelas 1 Kota Cirebon dari aspek pemahaman diri atau self-insight. Secara umum sudah merasakan, menilai bagaimana dirinya, memahami segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada dirinya. Menjalani kehidupan sebagai seorang narapidana merupakan suatu bentuk kehidupan yang penuh dengan tuntutan akan penderitaan. Kemudian yang kedua, kebermaknaan hidup narapidana pengguna narkoba di Rutan Kelas 1 Kota Cirebon dari aspek makna hidup atau the meaning of life. Secara umum mereka memiliki kehendak yang positif, seperti adanya keinginan menjadi orang yang lebih baik lagi serta bermanfaat dan berguna bagi orang-orang di sekitarnya. Kemudian ada yang ketiga, kebermaknaan hidup narapidana pengguna narkoba di Rutan Kelas 1 Kota Cirebon dari aspek perubahan sikap atau changing attitude. Secara umum, perubahan sikap pada narapidana ini adalah ia lebih banyak diam dan bermuhasabah diri karena dia telah menyadari segala perilaku dan perbuatannya itu salah. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ada kebermaknaan hidup narapidana pengguna narkoba di Rutan Kelas 1 Kota Cirebon dari aspek dukungan sosial atau social support. Secara umum, dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat mampu membuat narapidana menjadi lebih semangat menjalani kehidupan di rutan, tentunya dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Baik, cukup sekian video yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.